Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kebetulan saya mengajak Ius. Ya sebenarnya sih Ius yang pengen saya ajak sih. Untuk mengunjungi salah satu proyek kami yang baru saja selesai dan mungkin baru beroperasi kira-kira 1 bulan lah ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selama ini sudah mensupport channel YouTube Atli Riri dan sekarang udah mau sampai 10.000 ya. Iya. Terima kasih buat supportnya dan kalau memang suka dan terinspirasi jangan lupa subscribe ya. Iya. Terus yang komen-komen juga udah banyak, terima kasih masukannya. Dan sekarang saya biasanya dikamerain oleh Ius. Nah sekarang kita dibantu sama Insan nih, karena banyak komen Ius. Iya. Kamera kamu katanya gimana Iya. gitu. Tapi ya memang masing-masing punya perspektif ya. Memang yang ingin kita gambarkan adalah inspirasi ruang dan cerita-cerita yang mudah-mudahan menginspirasi. Ya nggak terlalu banyak yang bisa kita ceritain ya, karena videonya juga nggak panjang. Iya. Tuh. Jadi gimana Yus? Oke, jadi kan biasanya saya jadi kameramen gitu Mas di belakang. Nah hari ini saya lebih ke nanya-nanya aja deh Mas. Ini kan soalnya saya belum pernah ke sini juga. Ya. Jadi pengen tahu gimana sih ininya project baru Atli Riri. Soalnya ini kan tipologinya juga beda ya dari yang biasanya. Ya, Rumah-rumah yang ini kan agak sedikit berbeda dari yang biasanya. Iya, memang ini utamanya sebetulnya kita ngerjain interior Yus. Oh oke, Gitu. interior gitu ya. Jadi bisa dibilang ini proyek yang jarang-jarang kita kerjain dan kebetulan emang kliennya ini memang kita udah kenal cukup lama lah di proyek-proyek kita yang lain dan dia pengen punya satu proyek ini dan dia ngajak kita untuk bantuin gitu. Saya ajak dulu ya ke dalam ya. Boleh. Mending kita explore biar kamu kebayang kayak gimana, baru nanti kita ngobrol-ngobrol kalau kamu ada pertanyaan. Oke. Nah, sebetulnya ini nggak terlalu banyak sih yang kita ubah dari bangunan yang sudah existing Yus. Nggak desain dari baru lah ceritanya. Oke. Jadi memang ini udah ada bangunannya, kita renovate untuk bisa kita definisikan jadi tempat seperti ini. Oke, jadi tempat ini sebelumnya tempat apa Mas? Jadi ketika saya datang ke sini, bangunan ini tuh masih setengah jadi lah. Udah ada atapnya, udah ada ruang dalamnya, tapi belum ada dinding-dindingnya. Oke. Nah pas datang ke sini memang waktu itu kalau difungsikan sebagai kafe dan resto ini kayaknya menarik sih gitu ngelihat potensinya ketika si bangunan ini kayak setengah jadi yang ingin saya explore justru keberadaan bangunannya gitu. Oke. Kalau orang bilang ini namanya placemaking ya. Oh, jadi kayak menempatkan fungsi di tempat yang baru gitu ya Mas? Iya, tanpa banyak mengubah existing yang ada gitu. Karena biar gimana ini si lokasinya ini memang berada di tengah-tengah low rise office yang ada di bilangan Jakarta Selatan dan otomatis si klien ini nyewa tempat ini gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus ngolah gimana caranya supaya masih make sense untuk budget gitu ya. Oke. Gitu. Nah, Ini pintunya ada 2 nih ya Pak Mas? Yang pintu masuknya yang utamanya yang mana Mas? nah sebetulnya waktu itu saya nggak mendefinisikan pintu masuk karena pengennya kan orang bisa keluar masuk dengan mudah ke sini. Tapi yang penting adalah visualnya ke taman yang ada di depannya Yus. Oke. Karena kita pengen punya view yang cukup luas dan pintu-pintu diharapkan bisa dibuka sebesar-besarnya supaya ketika kita bangun ini kan ini era pandemi yang emang harus kita sikapi juga kan gitu kebutuhannya. Jadi ini pintu ada 2 pintu yang bisa dibuka. Pertama pintu kecil, kedua pintu sliding yang besar. Nah ini yang mungkin bisa dibuat sirkulasi udara supaya maksimal kalau misalnya kita membutuhkan udara alami yang masuk ke dalam. Gitu. Pintunya ini pakai apa Mas? Nih, kayu. Nah iya nih, ini lumayan saya coba eksperimen juga nih dimensi kayunya. Kita pakai ukuran kaso 4 kali 5, terus pakai kayu sungkai karena kayu sungkai itu kayu yang cukup murah tapi seratnya masih bisa dilihat gitu, jadi cantik gitu. Iya. Ini handle-nya lumayan lucu juga nih Mas. Nah, ini handle-nya beli di IKEA. Oh oke. Ya emang nyari yang temanya yang retro-retro lah. Iya. Gitu. Karena ini kan ceritanya bangunan existing yang emang pengen kita berikan image seolah-olah kayak bangunan
retro yang masih raw gitu loh. Konsepnya kayak market gitu. Jadi kenapa di sini lantai kita pakai terakota dari depan sampai ke dalam gitu supaya ambience-nya tuh tetap kerasa modern market pada zaman-zaman tahun 80-an. Iya, gitu. iya. Makanya ini saya pilih kayu tone-nya. Bukan warna-warna besi atau aluminium yang memang moodnya lebih modern gitu. Iya, iya. Nah, sebenarnya area ini nih ada 2 nih, Yus, Oke. fungsinya. Jadi yang satu buat cafe dan resto, areanya di sini. Nah, di sini ada sekat. Ini bisa jadi ruang meeting atau ruang pertemuan yang juga bisa dipakai juga buat bagian dari resto. Makanya ini nggak ada partisi yang tertutup banget supaya nggak terlalu formal gitu. Nah, partisinya ini manfaatin ya beberapa produk-produk di display ya sama si cafe dan resto ini. Ini kira-kira berapa Mas lebar ruangannya ini? Kurang lebih ini lebarnya sekitar 5,5 meteran nih, Yus. Jadi emang existingnya begini, adanya gini, ya kita manfaatin layout dan furniture emang yang pas dengan ukuran ruang yang ada, gitu. Oke. Kalau yang furniture-nya ini beli atau udah Mas Riri yang desain atau gimana Mas? Nah, jadi kalau semua meja-meja dan lemari, mau nggak mau kita harus desain supaya fit in dengan ukuran ruang yang emang terbatas ini kan. Iya, iya. Tapi memang kursi-kursinya kita beli, kita pilih nih ada salah satu produk baru, produknya Every. Ya menurut saya cocok dengan tema retro dan tema gaya market yang ingin saya tampilkan di interior ini. Nah, cuma overall kalau untuk meja, lemari kita bikin beberapa custom furniture. Tapi sebenarnya pengen coba gimana caranya kalau misalnya furniture-nya nggak usah di finish gitu loh. Maksudnya nih pakai warna-warna multiplex aslinya. Jadi memang warnanya belang-belang Yus. Jadi ini agak gelap, itu agak terang gitu. Nah, satu hal lagi plafonnya nih Yus. Kita memang sengaja membuat si plafon ini nggak rapi terlihatnya gitu. Karena pengen kelihatan emang konsep market yang kayak hall gitu ya. Nah, jadi saya cuma usulin kita kasih insulasi aja. Terus bata-bata yang existingnya udah dibiarin aja, nggak usah diapa-apain, terekspos gitu aja. Gitu Yus. Nah, sebetulnya ada ruangan lain Yus di cafe ini. Jadi ini nggak cuman cafe doang gitu ya Mas? Enggak. Jadi sebenarnya ada 2 fungsi utama di bangunan ini. Yang pertama emang cafe resto, yang kedua sebenarnya ada semacam workstation gitu atau ruang kerja untuk salah satu organisasi yang memang sekarang lagi aktif berpartisipasi karena kondisi pandemi yang ada sekarang gitu. Jadi ada kantor juga ya? Ada. Dan sebenarnya ceritanya ini tuh awalnya nggak di sini, jadi ini baru banget kita buat di sini karena mereka pindah ke sini karena pengen tempat yang lebih proper lah gitu. Nah, mau saya tunjukin nggak? Boleh Mas, mau banget. Dia ada di balik ini nih. Jadi ini bukan area servis atau dapur. Bisa Mas ya? Iya Pak. Kirain ini kayak pintu belakang mau ke dapur gitu-gitu, bukan? Enggak. Jadi uniknya kalau kita lihat bangunan ini kelihatan dari depan kan nggak ada kan? Nggak ada. Nah, sebenarnya di belakang ini ada area kantor. Tapi kita memang terpisah oleh service areanya yang ada di tengah gitu. Yang ini maksudnya? Iya, ini kita berada di service areanya nih. Ini built-in yang ada di dalam furniture ini. Sebetulnya ini dalamnya adalah storage untuk beberapa kebutuhan service. Nah, kira-kira gini nih, office-nya jadi kayak melorong kayak begini nih. Konsepnya masih sama kayak yang di depan juga ya Mas ininya? Feel-nya tetap sama, karena saya rasa satu konsep yang kita bangun itu memang pengen jadi satu tema yang menyeluruh gitu. Iya. Di sini entry. Nah, di sini juga saya bikin undakan kayak gini nih. Tujuannya karena bawah lantai ini semuanya memang nggak kita finish ulang. Gitu. Tapi emang di bagian ini agak berantakan gitu. Berantakan banget gitu ya. Jadi makanya saya bikin platform dari multiplex yang sama. Gitu. Ya, ini belum begitu aktif sih, tapi mudah-mudahan ya sedikit demi sedikit akan dirapihkan. Karena belum benar-benar beroperasi secara menyeluruh karena kan emang sekarang kondisinya lagi belum bisa work from office 100% kan gitu. Kalau misalnya fully operate ini nih berapa orang Mas kapasitasnya kira-kira? Kira-kira ini hampir 30-an orang ya. Banyak juga Mas dengan space yang area. ini. Iya.
Kalau secara ruang ini di sini pantry, di sini langsung kantor aja gitu Mas. Atau misalnya di kantor ini bisa jadi apa gitu. Nah, sebetulnya ini dibikin sangat-sangat organik sih ya secara aktivitas. Nah, harusnya di sini nanti akan ada sekat-sekat pakai tirai sih saya rencanakan gitu, karena per modul ruangan ini tuh sebetulnya ada berbagai macam aktivitas atau berbagai macam pekerjaan-pekerjaan yang berbeda-beda gitu. Oh, oke. Ada divisi-divisi. Divisi-divisinya, benar. Nah, nanti akan ada partisi-partisi tirai yang akan kita manfaatin untuk membagi ruang-ruangnya. Kalau ini furniturnya secara layout kita ngadapin ke dinding semua ya Mas ya? Ya, ini emang permintaan dari mereka supaya optimal ruangnya ini. Ini kan lebarnya cuma 3 meter nih. 3 meter ya. 1, 2, 3, 3,5 deh. Oke. Cuma memang yang efektif karena kepotong sama tiang ini jadi 3 meter. Dan furniture ini masih sama. Kita pakai raw material dari Multiplex yang sengaja coba saya expose, di-combine sama elemen-elemen besi hollow ukuran 2x2. Ini Ada lightingnya juga. Ini sebenarnya di bawah ini semua ada indirect lamp-nya. Gitu. Oke. Kalau yang di sini ini nggak ada kabinetnya karena memang sengaja buat papan tulis gini atau? Iya. Memang permintaan mereka untuk satu sisi dijadikan panel untuk coret-coret. Ini bagian yang nggak sempat kita desain sih. Mungkin nanti ke depan kalau misalnya kita sempat, kita pengen bikinin yang lebih proper. Untuk lampunya di sini pakai track lamp semua ya Mas? Sama dengan konsep yang di atas. Jadi konsepnya pakai track lamp semua supaya nanti kabel-kabelnya tuh nggak berantakan kemana-mana. Oh iya, di satu jalur gitu aja. Iya, jadi kebutuhan lightingnya ya kalau memang dibutuhkan banyak tinggal ditambah track lampnya. Iya. Nah, oh ya, kalau yang ini kan Mas agak berbeda nih ininya. Iya. Ini kayak ada ruang konsultasi apa gitu ya. Kayak ada yang Enggak, sebenarnya ini request dari mereka sih. Mereka pengen ada untuk aktivitas tertentu ini bisa buat ruang diskusi. Oh, ruang diskusi. Yang lebih formal ya. Dan di balik ini pun juga sebenarnya kita kasih sedikit aksentuasi lighting juga sama gitu. Nah, ini lorong ini sebetulnya menuju ke pintu belakang, Yus. Jadi sebenarnya ada pintu lagi di belakang. Ada ketemu jalan lagi ya? Iya, nembus menuju ke pintu di baliknya gitu. Nah, jadi sebetulnya kantor ini entrance-nya itu adalah ini. Oh, ini kan entrance kantornya. Jadi mereka nggak masuk lewat depan sana. Iya, ya? jadi secara zoning sebetulnya kalau kita lihat di sini area kantor, di sini area servisnya, di sebelahnya ada dapur, baru di sisi sini sebagai cafe dan restonya itu. Gitu. Nah, ini juga kita kasih tambahan nih kamar mandi nih. Oh, ini tambahan, Mas. Tambahan kamar mandi gitu karena kan lumayan panjang nih lorongnya. Iya. Jadi beberapa karyawan yang di sisi sini bisa manfaatin kamar mandi ini. Iya. Kalau ini lantainya diintroduce lagi ya Mas, yang si terakotanya yang di depan tadi. Iya, sedikit karena ini awalnya dindingnya cuma sampai sini. Oh, sampai sini juga. Nah, jadi tambahan ini kita extend dikit supaya biar maksimal lah, terus mendapat satu kamar mandi di sini gitu. Karena ini tadinya area luar gitu. Ini kan ditutupin pakai roster nih Mas. Ini ruang server gitu ya Mas? Iya, ini buat nutupin buat servernya mereka supaya nggak berantakan ya dari luar. Nah, gitulah kira-kira fungsinya, Yus. Fungsinya. Dari project ini. Iya. Kalau yang saya lihat sih Mas, ini secara keseluruhan kan sebenarnya konsepnya agak-agak industrial gitu kan Mas. Tapi secara keseluruhan kayak nggak berasa yang seperti industrial lainnya karena memang warnanya yang lumayan mencolok gitu loh Mas. Kayak unik aja nih, ternyata konsep industrial tuh bisa diolah yang seperti ini juga gitu loh. Iya. Boleh, kita nanti ngobrol-ngobrol lagi yuk di cafe sambil kita nyobain snack-snacknya ya. Oke, Mas. Aduh, haus juga ya muter-muter, Yus. Iya. Oke. Jadi habis diajak tur dari depan sampai belakang ya Mas ya. Karena nggak disangka-sangka ada ruangan yang tersembunyi. Iya.
Sekarang Mas saya ada beberapa pertanyaan lagi sih Mas mengenai kayak background dari projectnya ini sendiri tuh kayak gimana gitu. Oh, oke. Oke, tadi udah sekilas ya cerita. Jadi sebenarnya udah ada di sekitar sini sebelumnya kafe ini. Nah, dia pengen pindah karena memang butuh space yang lebih proper gitu kan. Karena aktivitasnya makin banyak gitu. Karena ini kan sebenarnya yang tadi saya bilang ini semacam service organization gitulah yang memang yang pada masa pandemi ini lumayan aktif. Gitu. Ini selama proses pengerjaan ini berapa lama dia Mas ini? Dari desain sampai selesai. Iya, ini memang proyek lumayan buru-buru nih. Oh, oke. Dia dari proses awal kita survei sampai ini jadi itu cuma sebulan, Yus. Oh, sebulan doang. Iya. Jadi ketika kita survei kita udah sama-sama brainstorming bahwa ini mau buat ini. Terus idenya itu pengen mengambil tema bangunan existingnya, kemudian langsung diterjemahkan ke dalam desain, kemudian desainnya dibuat parsial seiring proses konstruksi berjalan. Gitu. Makanya waktu sebulan. Tapi menurut saya itu hal yang lumrah ya di dunia interior ya harusnya. Gitu. Selama 1 bulan prosesnya ini ada kendala yang lumayan cukup besar nggak Mas selama ini? Sebetulnya kalau ngomongin kendala nih, syukurnya semua yang kita asumsikan gitu ya, kan kita nggak sempat banyak menganalisa kondisi bangunan existing ini kayak gimana kan. Jadi by asumsi semua. Nah syukurnya memang semuanya tuh kebayang sesuai dengan apa yang kita pikirin. Nah cuma memang kendalanya adalah kita harus bener-bener pas mikirin ukuran-ukuran dimensinya itu Yus. Kalau kita ngomongin interior, kita kan sampai skala sentimeter dari furniture itu harus benar-benar pas milihnya kan. Nah itu kendalanya ya kadang-kadang kita harus bolak-balik aja untuk memastiin supaya ukurannya itu benar gitu. Dan supervisinya juga lumayan intensif pada waktu itu gitu. Soal ngomongin desainnya nih Mas. Nah, desainnya ini Mas Riri terinspirasi dari mana Mas? Ini secara keseluruhan gitu. Ya, tadi kamu kan udah lihat ya dari depan sampai belakang gitu kan. Karena saya waktu itu ngeliat given project ini existingnya masih raw banget gitu ya. Saya tuh langsung kepikiran kenapa nggak kesan raw ini tetap dibawa sampai bangunan ini jadi gitu. Jadi seolah-olah memang bagian dari desain gitu. Karena kan kita jarang ya dapetin proyek-proyek case seperti ini gitu kan. Nggak mungkin proyek baru, cuman kita bikin kayak seolah-olah kayak unfinished gitu kan. Nah karena ini udah existingnya begini ya udah kita lihat aja potensi yang emang bisa kita keep seperti itu kita biarin. Jadi inspirasi kayak gitu tuh biasanya saya sering lihat di bangunan-bangunan yang direvitalisasi yang banyak ada di beberapa daerah di Eropa gitu kan, kayak di Venice, kayak di ya banyak lah bangunan-bangunan Eropa yang sengaja interiornya itu dibiarin dengan interior bangunan existing yang emang bangunan tua gitu. Cuma dia bermain dengan lighting, dia bermain dengan interior, dia bermain dengan inside dan outside gitu supaya ada elemen-elemen landscape yang bisa dieksplor gitu di dalam bangunan ini gitu ya. Oke, Mas Riri. Cukup Mas. Terima kasih Yus sudah datang. Makasih juga Mas sudah diajak keliling dan dijelasin. Iya, mudah-mudahan menginspirasi kamu Yus dan buat teman-teman yang menyaksikan juga mudah-mudahan terinspirasi. Dan kalau ada pertanyaan juga silakan ditanya di komen. Saya akan mencoba untuk menjawab satu persatu komen-komennya. Mohon supportnya channel ini supaya kita rajin untuk memberikan banyak inspirasi juga buat yang lain. Kira-kira gitu. Jangan lupa like, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.